Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini, hari baru boleh kita alami dalam kasih Tuhan. Dan kita akan segera memulai segala aktivitas kita. Namun sebelum itu, mari berdoa, mari mendengarkan firman-Nya yang akan menjadi penuntun bagi kita di sepanjang kehidupan kita. Kita persiapkan seluruh hidup kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Allah kita senantiasa menyertai kamu sekalian. Mari persiapkan bacaan kita dari Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 6. Namun sebelum itu, mari berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Memelihara kami dengan penuh kesetiaan meskipun seringkali kami tidak setia. Karena itu ampunilah kami Tuhan, dan kuasa Roh Kudus akan menuntun kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang tetap setia dalam sepanjang perjalanan hidup kami untuk memuji dan memuliakan Allah. Saat ini ya Tuhan, memulai segala aktivitas kami akan membaca Alkitab dan sejenak merenungkan kebenaran firman-Mu. Namun kami menyadari kami terbatas, ada banyak kekurangan pada diri kami. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus akan menolong kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan benar, lalu kami akan menjadi pelaku-pelaku firman yang taat. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia untuk mendengarkan, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yeremia 31 ayat 1 sampai 6 tentang perjanjian baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukacita. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Amin. Pemulihan oleh Allah, tema kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yeremia menghadapi Israel yang sedang dalam pembuangan di Babel. Pasal 31 merupakan janji pemulihan umat Allah yang kembali disuarakannya. Menariknya, dalam janji pemulihan tersebut Allah memulainya dengan memulihkan hubungan Israel dengan dirinya. Hal ini dengan jelas disebutkan di dalam ayat pertama bacaan kita, bahwa Allah menyatakan dirinya menjadi Allah bagi Israel. Pemulihan yang paling pertama menyasar aspek yang paling penting, yaitu aspek rohani. Pemulihan rohani mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Setelah itu, seruan Yeremia pada ayat 2 dan 3 adalah deklarasi kasih Allah yang kekal bagi bangsa Israel. Artinya, dalam situasi pembuangan, Yeremia meyakinkan mereka sebagai umat pilihan Allah yang tidak akan musnah. Mereka akan segera keluar dari pembuangan, dan melalui mereka Allah akan melaksanakan kehendak-Nya bagi dunia. Allah akan membangun mereka kembali, memberi mereka tempat kediaman yang sangat menyenangkan di negeri mereka sendiri, dan menjalankan aktivitas sebagaimana mereka sebelum mengalami pembuangan. Mereka akan bebas untuk menyembah Allah di Sion. Sungguh pemulihan itu ada, tepat pada waktunya. Di tengah kondisi pembuangan, ada harapan yang dinyatakan Allah melalui Yeremia, janji pemulihan dan deklarasi kasih Allah.
Allah sendiri yang berinisiatif untuk mengadakan pemulihan bagi umatnya. Puncak pemulihan Allah adalah di dalam Yesus Kristus yang berlaku bagi kita semua. Ia ingin memulihkan hubungan kita dengannya yang telah dirusak oleh dosa, memulihkan ciptaannya. Dalam keberadaan kita hari ini, sekalipun kita sering kali jatuh dalam dosa, namun berharaplah kepada Dia agar pemulihan diteguhkan di dalam diri kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Firman Tuhan yang baru kami dengarkan sungguh meneguhkan iman kami, bahwa seperti apapun kami jatuh berulang kali di dalam dosa yang kami perbuat di kehidupan ini, Engkau Allah yang terus berinisiatif untuk menyatakan pemulihan itu di dalam. Karena itu biarlah kami akan terus menikmati proses yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk terus merasakan bahwa kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kami harus punya keberanian datang di hadapan Allah, mengakui segala dosa kami, agar proses pemulihan itu dinyatakan Allah di dalam setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan bagi kami hari ini. Kuatkan kami menjalani segala aktivitas kami, pekerjaan, berbagai usaha, anak cucu kami dalam pendidikan. Kiranya semua boleh kami jalani dengan penuh tanggung jawab dengan sukacita di hadapan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara sepersekutuan kami, jemaat Tuhan di Jemaat Tamalan Rea yang sedang bergumul karena sakit. Ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit. Peliharakan keberadaan hidup mereka, sehingga segala usaha untuk memperoleh kesembuhan akan Tuhan wujud menyatakan dalam waktu dan perkenan Tuhan sendiri. Yang bergumul dalam duka cita, Engkau menghibur mereka dengan kasih-Mu semata, dan biarlah dalam perjuangan itu mereka merasakan bahwa mereka tidak sendiri. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat senantiasa menuntun. Segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pelihara kami, dimanapun kami berada, kami rindu untuk menyatakan damai dan sukacita kepada setiap orang yang kami jumpai. Mohon ampun atas segala dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan telah kita dengarkan, mari tampil menjadi pelaku-pelaku firman yang taat, yakinlah pemulihan dari Allah senantiasa dinyatakan. Arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.